Pers Mahasiswa. Halo rekan-rekan mahasiswa, hampir setahun sudah terhitung dari bulan Maret 2020, pandemi COVID-19 menghantui masyarakat Indonesia. Namun sampai sekarang, belum ada tanda-tanda laju penularan virus yang berasal dari kota Wuhan, Cina yang dapat dikendalikan oleh pemerintah. Berbagai usaha, penelitian bahkan ultimatum dari pemerintah kepada masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan gencar dilakukan. Tetap saja upaya tersebut dianggap belum efektif untuk menghentikan laju penularan rantai virus COVID-19 di Indonesia. Maka dari itu, pada tanggal 31 lalu, pemerintah Indonesia sudah mulai melakukan uji coba vaksin. Namun untuk disayangkan, masih banyak masyarakat yang tidak tahu dan tidak mau divaksin. Berikut liputannya. Pandemi COVID-19 telah melanda negara Indonesia sejak bulan Mei tahun 2020. Hingga saat ini, penambahan kasus COVID-19 di Indonesia telah menembus lebih dari 100 juta kasus. Oleh sebab itu, pada awal tahun 2021, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjalankan program vaksinasi guna membendung penyebaran COVID-19. Pemberian dosis vaksin COVID-19 tahap pertama sudah dilakukan pada tanggal 13 Januari lalu dengan Presiden Joko Widodo sebagai orang pertama yang menerima vaksin dalam program vaksinasi massal secara gratis di Indonesia. Tercatat hingga saat ini, sebanyak kurang lebih 1 juta masyarakat Indonesia telah diberikan vaksinasi tahap pertama. Sebelum diedarkan ke masyarakat, vaksin ini telah melewati beberapa tahapan tes, yaitu tahap eksplorasi, praklinis, dan uji klinis, serta telah mendapat rekomendasi dari organisasi kesehatan seperti WHO, FDA, dan BPOM. Sebelumnya dari Bapak siapa? Nama saya Adit. Jadi Pak gini, apakah Bapak sudah tahu jika vaksin corona ini akan disebarluaskan ke masyarakat pada bulan Mei ini? Ya, sudah tahu dari TV-TV, dari internet. Dari TV ya Pak. Jadi kan ini Bapak sudah tahu ya ingin disebarluaskan. Bagaimana kalau ini diwajibkan Pak untuk divaksin masyarakat? Apakah Bapak akan melakukannya? Tergantung dari orang-orang sekitar ya. Kalau misalnya dari orang sekitar itu tidak tahu dan anti dengan vaksin, mungkin dari saya sendiri mungkin tidak akan mengikuti vaksin. Namun dari apa yang saya baca dan saya lihat, vaksin ini kan diperlukan untuk kegiatan-kegiatan seperti berjualan, bertemu dengan seorang di luar kondisi yang lain. Berarti vaksin itu diperlukan, wajib, berarti saya harus ikut. Berarti Bapak setuju ya dengan adanya vaksin ini? Ya, saya setuju. Untuk karena kan ini kan Bapak udah setuju nih, jadi apa harapannya untuk kedepannya untuk Indonesia ini adanya vaksin ini? Lebih banyak berharap ke dunia industri sih. Kalau kan ada vaksin, jadi bisa mengembalikan ekonomi Indonesia lah kan, karena sebelumnya kan ekonomi Indonesia menjadi turun gara-gara corona yang merusak ekonomi Indonesia. Jadi mungkin dengan adanya vaksin ini saya lebih berharap bisa mengembalikan keadaan ekonomi sih, biar bisa berkeliling-keliling dan berjualan. Jadi yang pertama itu Pak, apakah Bapak tuh sudah tahu kalau misalnya ada vaksin yang akan disebarluaskan kepada masyarakat pada bulan Mei nanti? Kalau masalah vaksin sudah tahu, tapi untuk mulai vaksinnya belum tahu. Oh ya baik, belum tahu ya Pak ya. Terus kalau misalnya nih Pak ya, kalau Bapak tuh dan keluarga misalnya diwajibkan dan masyarakat juga diwajibkan untuk vaksin ini, apakah Bapak ingin melakukannya Pak? Kalau itu memang untuk terbaik untuk saya, untuk keluarga, saya akan lakukan. Baik, berarti Bapak setuju ya Pak dengan adanya vaksin ini ya Pak? Setuju sekali. Jadi dengan adanya vaksin ini Pak ya, kan Bapak kan udah setuju itu, udah mau divaksin. Apa Pak harapan Bapak untuk Indonesia ini? Semoga COVID cepat selesai, kami bisa mencari duit lancar. Amin. Ya benar, aku kemarin baru selesai vaksin tuh tanggal 10 Februari, vaksin yang kedua. Untuk dari saat kemarin vaksin sampai sekarang sih nggak ada gejala yang signifikan atau gimana-gimana ya.
Paling sakit aja pas disuntik, namanya jarum nusuk ya pasti sakit, abis itu nggak ada keluhan demam, terus nyeri berlebihan juga nggak ada, aman kok. Kalau efek sampingnya sendiri sih seperti yang aku rasain tadi ya, sebenarnya efek sampingnya tuh minim banget, hampir nggak ada. Mungkin cuma sakit aja pas disuntik. Apa namanya? Sedangkan vaksin ini kan juga sudah melewati banyak tahap penelitian ya untuk sampai bisa dipakai di manusia, dipakai ke kalangan banyak. Itu tuh sudah diteliti sampai 4 tahap, preklinik sekali. Terus udah gitu kliniknya 3 kali. Klinik 3 kali itu di luar uji laboratorium. Terus udah kayak gitu uji di binatang, habis itu uji di manusia. Setelah udah lewat 3 tahap ini baru nih dia dapat rekomendasi WHO, dapat rekomendasi FDA. Kalau misalnya udah lulus baru bisa dipakai tuh. Di Indonesia sendiri ditambah lagi sama BPOM. Jadi udah ada 3 lembaga besar yang konfirmasi kalau vaksin ini aman. Jadi seharusnya masyarakat nggak perlu khawatir untuk dilakukan vaksinasi begitu. Kalau untuk saat ini syarat vaksinnya itu pertama memang harus sehat ya, harus sehat. Terus usia minimalnya 18 tahun sampai 60 tahun. Itu boleh divaksinasi. Terus udah kayak gitu tidak dalam kondisi hamil. Satu lagi tidak dalam kondisi batuk pilek ISPA. Terus dalam 3 bulan terakhir tidak pernah positif COVID. Jadi kalau dia dulu penyintas COVID harus lewat 3 bulan dulu baru dia bisa divaksinasi. Gitu. Vaksin sendiri itu kan isinya adalah virus yang inaktif ya, benda asing. Jadi kalau virus itu disuntikan ke dalam tubuh, diharapkan imun kita bisa membentuk antibodi tadi. Di saat kita lagi sakit, antibodi itu juga imunitas juga pasti menurun, antibodi juga menurun. Jadi kalau pas sakit-sakit kita vaksin, pembentukan antibodi itu nggak akan maksimal gitu. Jadi benar-benar harus sehat. Terus yang kedua, kenapa harus sehat? Takutnya setelah divaksin nih, pas dia lagi sakit, timbul keluhan-keluhan kayak demam, batuk pilek. Di mana demam dan batuk pilek itu bukan gejala dari vaksinnya ternyata nih. Ternyata dari penyakit yang sebelumnya dia vaksin. Nah itu bisa membiaskan. Jadi bias antara ini efek vaksin atau memang dia lagi sakit gitu. Jadi benar-benar harus pure dia lagi benar-benar fit baru divaksin. Untuk saat ini di tenaga kesehatan yang divaksin belum ada laporan seperti itu sih ya. KIPI-nya tuh paling berat ya cuma nyeri, demam itu aja. KIPI tuh gejala ikutan pasca imunisasi gitu. Untuk saat ini sih belum ada yang sampai ke sana ya. Jadi harus sesuai dengan syarat-syarat yang tadi biar bisa vaksinnya juga tanpa ada efek samping yang Jadi ya tetap tadi harus ikut prosedur kan, harus dalam kondisi sehat, perempuan atau laki-laki usia 18 sampai 60 tahun, tidak sedang hamil, tidak dalam batuk pilek, terus udah kayak gitu 3 bulan terakhir itu nggak ada riwayat positif COVID. Ya harapan aku sih kayak gitu ya, semoga nggak sulit gitu kita untuk ngajak masyarakat bisa berbondong-bondong buat vaksin. Semoga paradigma itu bergeser dari yang nggak pro ke vaksin jadi pro vaksin gitu. Karena sejujurnya vaksin ini nih aman sekali, aman. Terus udah kayak gitu untuk kepentingan bersama. Dan yang terakhir ini ditanggung pemerintah loh. Biaya vaksin itu satu vialnya kurang lebih 180.000. Harus divaksin 2 kali. 2 kali 180.000 itu ditanggung sama pemerintah gitu. Jadi jangan disia-siain kita dapat istilahnya fasilitas untuk kesehatan kita terus disia-siain gitu. Dihimbau untuk masyarakat sekalian untuk berbondong-bondong untuk vaksin di fasilitas kesehatan yang ada dan tidak lupa untuk melakukan protokol yang ada 3M, pakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan yang paling penting tadi lakukan vaksin di fasilitas kesehatan karena vaksinasi lindungi diri, lindungi negeri. Liputan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Semoga dengan diadakannya vaksinasi ini merupakan langkah yang tepat untuk menahan laju penyebaran virus corona yang ada di Indonesia. Saya Muhammad Ilham, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Salam pers mahasiswa.